Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinila Nurul Mutmainnah dari kelas penambangan data C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan Python pada penerapan algoritma Canirac-Snedberg dan decision tree dalam memprediksi penyakit diabetes. Yang langkah pertama yaitu mengimport library yang dibutuhkan. Nah, jika sudah mengimport database yang diperlukan, database yang digunakan yaitu diabetes1.csv. Selanjutnya untuk dataset.head untuk menampilkan 5 indeks teratas dari data tersebut. Lalu mendeteksi data kosong dengan keyword is null dan menghitung data kosong yang ada. Nah, di sini tidak ada data kosong sehingga untuk filnya tidak perlu digunakan. Selanjutnya untuk mendeteksi data outlier atau data yang jaraknya sangat jauh dari data set dalam kelompok tersebut menggunakan interquartile. Terdapat batas bawah dan batas atas. Nah, untuk outlier sendiri dihitung berdasarkan batas atas dan batas bawah tersebut, dan akan disimpan dalam variabel outlier. Tampilannya seperti berikut ini. Untuk data bersih atau data yang bebas dari outlier adalah data-data yang ukurannya lebih kecil sama dengan batas bawah dan ukurannya lebih besar dari batas bawah dan ukurannya lebih kecil dari batas atas. Tampilannya seperti bawah ini. Selanjutnya, perlu menormalisasi data menggunakan skala 0 sampai 1. Tampilannya seperti ini, disimpan dalam array berbentuk desimal. Lalu, menentukan kolom yang akan digunakan. Kolom yang digunakan adalah insulin dan BME, dan juga untuk kolom targetnya adalah outcome. Kemudian membagi dataset ke dalam data training dan data testing. Nah, data testing yang digunakan sebesar 30%. Lalu melakukan proses KNN menggunakan neighbor sebanyak 7. Lalu di sini ada YPRED sebagai prediksi dari X-test. Jika sudah, akan dihitung akurasinya. Nah, didapatkan akurasi sebesar 73%. Nah, untuk mengetahui angka K yang optimal dalam KNN akan digunakan grid search V dengan range 1 sampai 10. Di sini didapatkan K yang optimal yaitu 7 dengan persentase akurasi sebesar 73%. Kemudian data akan divisualisasikan dalam matplotlib. Nah, kira-kira tampilannya seperti berikut ini. Nah, jika sudah divisualisasikan, tampilannya seperti berikut ini. Untuk data training, lebih banyak diprediksi orang-orang yang tidak menderita diabetes dibandingkan orang-orang yang menderita diabetes. Sedangkan untuk data testingnya didapatkan hasil orang-orang yang menderita
diabetes lebih kecil daripada orang-orang yang orang-orang yang tidak menderita diabetes. Di sini terlihat ya. Namun untuk data testing sendiri pada outcome 0 atau orang yang tidak menderita diabetes lebih besar ukurannya daripada pada data training. Selanjutnya kembali ke Google Colab. Nah, selanjutnya menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Yang pertama itu mengimpor pandas, NumPy, sklearn, dan juga membaca dataset CSV. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya melakukan proses dari decision tree menggunakan kolom insulin dan BME, lalu ada data yang digunakan sebagai fitur, yaitu dari fitur columns, dan juga yang dijadikan sebagai variabel target atau kelas, yaitu variabel outcome tadi. Selanjutnya membagi Nah, selanjutnya data akan dibagi dari data training dan data testing. Di sini menggunakan test case sebesar 40%, di mana data training 60% dan data testing sebesar 40%. Nah, pada decision tree kali ini menggunakan optimalisasi performa dikarenakan jika tidak dioptimalisasi, cabang yang dihasilkan akan sangat banyak dan keputusan lebih lama didapatkan. Caranya dengan memanggil decision tree classifier dengan kriterianya entropi. Jadi entropi yang tertinggi yang akan digunakan, entropi yang terendah yang akan digunakan. Kemudian akan dilakukan proses training di sini, lalu akan memprediksi data pada variabel prediction. Lalu akan dihitung akurasi dari decision tree-nya. Dari decision tree menggunakan confusion matrix. Hasilnya seperti di bawah ini. Decision tree menghasilkan akurasi sebesar 65%. Dengan confusion matrix sebagai berikut. Kemudian untuk memvisualisasikan data menggunakan SIX, lalu akan diimport export grafis, kemudian ada string.io, lalu IPython display untuk mengimport image, dan py.plus. Di sini data akan disimpan dengan fitur names, yaitu fitur columns insulin dan BME, dan class name-nya ada 0, yaitu data yang tidak diabetes, dan 1 yaitu pasien yang diabetes. Kemudian data akan dimasukkan ke dalam diabetes.png. Jika dijalankan, hasilnya bisa dilihat di sini. Di-download saja.
Di gambar ini terlihat hasil decision tree yang telah dilakukan tadi. Root node-nya ada BMI kurang dari 26,3. Nah, jika true, BMI akan turun ke sini dengan BMI 23,25. 23,25 ini akan bercabang. Jika true, maka BMI kurang dari 9,1. Dan jika false, BMI kurang dari 23,9. Di sini belum ditemukan kelas 1 atau penderita diabetes. Nah, penderita diabetes baru ditemukan setelah dilakukan beberapa kali percabangan decision tree. Di sini jika BMI 23,7, ia akan bercabang menjadi true, yaitu 23,55, atau kelas tidak diabetes. Nah, kelas diabetes ketika entropi 0,0, maka pasien tersebut menderita diabetes. Selanjutnya di kelas false sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu true dengan insulin kurang dari 123 dan false dengan BMI 45,35. Nah, di sini jika berwarna biru berarti BMI berarti pengguna tersebut pasti menderita diabetes karena dia memiliki kelas outcome sama dengan 1. Di sini kebanyakan 1 semua, berarti sudah pasti jika pengguna tersebut memiliki BMI kurang dari 45,35, maka pasien tersebut terdeteksi diabetes. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.